Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suhema pada diskusi sesi 11 MPDR 5303 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada topik 11 ini yaitu tentang analisis sistem pembelajaran sekolah dasar. Analisis sistem pembelajaran sekolah dasar mempunyai beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait model pembelajaran terpadu, yaitu dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Jawabannya yaitu dari 10 model yang relevan adalah integrated model atau model terintegrasi. Terutama ketika dikombinasikan dengan elemen webbed model atau model jaring laba-laba untuk kelas rendah dan immersed model atau model terbenam untuk proyek mendalam kelas tinggi. Alasannya mengapa model pembelajaran ini dipilih sebagai model pembelajaran yang sangat relevan dengan kurikulum yang diterapkan saat ini, yaitu model ini menggabungkan mata pelajaran secara holistik melalui topik bersama yang selaras dengan prinsip kurikulum merdeka untuk pembelajaran lintas disiplin dan deep learning. Poin pembahasan yang kedua yaitu paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau di sekolah. Saya akan mencoba memaparkan terkait pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu aspeknya terdiri dari tujuan, yang mana di sini tujuannya membuat pembelajaran bermakna dan menyenangkan sesuai tahap pembelajaran anak SD usia 6 sampai 12 tahun untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila. Aspek yang kedua yaitu fungsinya sebagai apa, yakni mendorong siswa aktif belajar melalui proyek nyata. Aspek yang ketiga yaitu landasan. Landasannya yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, yaitu kurikulum merdeka dengan deep learning. Aspek selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu berpusat pada siswa, integratif dan holistik, fleksibel dan kontekstual, berkelanjutan dan inklusif. Aspek selanjutnya yaitu rambu-rambu, di mana rambu-rambu ini terdiri dari tema yang harus relevan dengan capaian pembelajaran atau CP, penilaian autentik dan kolaborasi. Aspek yang terakhir yaitu tahapan yang digunakan, saya menggunakan sintaks 5M dari K13 diadaptasi ke deep learning kurikulum merdeka ditambah dengan tahap proyek akhir. Yang pertama yaitu mengamati, kedua menanya, tiga mengumpulkan data, keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengomunikasikan, dan yang terakhir proyek akhir atau P5. Itulah paparan dari tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip selama saya mengimplementasikan di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis perbedaan kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan tematik terpadu secara wajib untuk kelas 1 sampai kelas 6
terutama kelas rendah di mana seluruh mata pelajaran harus diintegrasikan ke dalam tema-tema nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui buku tematik resmi. Alokasi jam pelajaran bersifat tetap, kompetensi diuraikan dalam KI dan KD yang sangat rinci, dan guru relatif terikat pada buku serta RPP standar sehingga ruang kreasi terbatas. Penilaian masih didominasi tes tertulis atau PTS atau PAS dan proyek bersifat tambahan dalam tema bukan muatan tersendiri. Sebaliknya, kurikulum Merdeka menghapus kewajiban tematik, menggantinya dengan pendekatan integrasi yang lebih fleksibel berbasis capaian pembelajaran atau CP. Guru bebas memilih tetap menggunakan tematik khususnya kelas 1 sampai kelas 3, memisahkan mata pelajaran atau menggabungkan keduanya sesuai kebutuhan siswa dan konteks sekolah. Integrasi antar mata pelajaran kini lebih banyak dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang berdiri sendiri, yang bersifat autentik dan berbasis isu lokal. Alokasi jam pelajaran menjadi tahunan dan fleksibel. Penilaian berfokus pada asesmen autentik atau portofolio, observasi, dan refleksi. Serta guru diberi keluasan penuh menyusun modul ajar sendiri. Itulah perbedaan kurikulum tematik terpadu dan kurikulum Merdeka. Adapun implementasi di SD 2 Malu Pusat Menes, Kabupaten Pandeglang. Di SD 2 Malu Pusat Menes, kami menerapkan kurikulum Merdeka secara bertahap dari tahun ke tahun secara mandiri belajar, yaitu mulai dari tingkat kelas 3 dan 6, kelas 2 dan 4, dan kelas 1 dan 3. Alhamdulillah pada tahun ini sudah serentak menggunakan kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka di SD 2 Malu Pusat Menes, Kabupaten Pandeglang untuk tahun ajaran 2025-2026 menandai komitmen sekolah swasta dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran fleksibel yang berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila sebagaimana tercantum dalam data pokok sekolah dari Kementerian Pendidikan yang menunjukkan penerapan kurikulum Merdeka secara penuh pada tahun pelajaran 2025-2026. Itulah implementasi di SD 2 Malu Pusat Menes. Kesimpulannya, pembelajaran tematik terpadu yang dilaksanakan di SD 2 Malu Pusat Menes, Kabupaten Pandeglang, bertransformasi secara signifikan dari pola kurikulum 2013 dan seragam menjadi pendekatan kurikulum Merdeka yang fleksibel, bermakna, dan berbasis konteks lokal. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka membuat pembelajaran di SD 2 Malu Pusat Menes jauh lebih relevan, menyenangkan, dan benar-benar merdeka sesuai konteks kehidupan siswa di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Demikianlah tanggapan pada sesi diskusi 11 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.